Hutan tropis bukanlah tempat yang sunyi. Ia hidup, bernafas, dan terus bergerak, bahkan ketika manusia menganggapnya diam. Pada lapisan kanopi tertinggi, angin mengalir di antara daun-daun lebar yang saling bersentuhan, menciptakan suara lirih yang nyaris konstan, sebuah bisikan panjang yang tidak pernah benar-benar berhenti. Di bawahnya, cahaya matahari menembus celah dedaunan dalam bentuk garis-garis tipis, bergerak perlahan mengikuti perjalanan waktu, berubah dari menit ke menit, dari pagi menuju senja. Udara dipenuhi aroma tanah basah, jamur yang tumbuh di batang kayu tua, dan daun-daun yang membusuk perlahan. Bau ini bukan tanda kematian, melainkan siklus kehidupan yang terus berulang. Setiap langkah di lantai hutan memicu reaksi berantai. Serangga kecil bersembunyi di balik serasah, amfibi melompat menjauh menuju genangan air terdekat, dan akar-akar pohon raksasa mencuat dari tanah, mencengkeram bumi yang lembab, hasil dari ratusan tahun pertumbuhan tanpa gangguan. Di lingkungan yang padat, lembab, dan penuh persaingan inilah burung rangkong hidup. Ia bukan penguasa hutan, bukan pula makhluk yang paling kuat atau paling cepat. Namun, ia bertahan. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan dominasi, melainkan dengan strategi. Strategi yang terbentuk perlahan, disaring oleh waktu, dan diasah oleh jutaan tahun evolusi. Burung rangkong mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Paruhnya besar, melengkung, dan seringkali dihiasi balung mencolok di bagian atas. Bagi manusia, bentuk ini tampak berlebihan, seolah tidak proporsional. Namun di alam liar, tidak ada yang kebetulan. Setiap lengkung, setiap warna, setiap ukuran memiliki fungsi. Paruh besar itu bukan hanya alat makan, tetapi juga alat bertahan hidup, alat komunikasi, dan bagian penting dari identitas biologisnya. Rangkong adalah pemakan buah, serangga, dan hewan kecil. Ia bergerak dari satu pohon ke pohon lain, menelan buah utuh lalu menyebarkan bijinya jauh dari pohon induk. Dengan cara inilah, hutan beregenerasi. Banyak pohon tropis bergantung pada rangkong untuk memastikan kelangsungan spesiesnya. Tanpa burung ini, regenerasi hutan melambat, dan dalam jangka panjang, keseimbangan ekosistem mulai terganggu. Namun, peran rangkong di hutan tidak berhenti pada apa yang ia makan. Yang benar-benar membedakannya dari burung lain adalah cara ia memastikan keturunannya bertahan hidup. Di dunia satwa, sebagian besar burung mengandalkan jumlah. Mereka bertelur banyak, berharap sebagian kecil selamat dari predator dan cuaca ekstrim. Yang lain mengandalkan kamuflase, menyembunyikan sarang di balik dedaunan rapat. Rangkong memilih jalan berbeda, jalan yang berisiko tinggi namun sangat terkontrol. Musim kawin dimulai jauh sebelum telur pertama diletakkan. Di antara pepohonan tinggi, rangkong jantan dan betina saling mengamati dalam waktu yang tidak singkat. Tidak ada keputusan tergesa-gesa, tidak ada ruang untuk kesalahan. Betina memperhatikan setiap detil, kondisi bulu jantan, warna dan kekuatan paruhnya, cara ia terbang, dan yang terpenting, kemampuannya menemukan dan membawa makanan secara konsisten. Pilihan ini adalah taruhan hidup, karena setelah tahap berikutnya dimulai, betina tidak akan memiliki kesempatan untuk mengubah keputusan. Ketika waktu tiba, pasangan rangkong mencari sebuah lubang pohon tua. Tidak semua pohon layak dijadikan sarang. Lubang harus cukup dalam untuk melindungi telur dari predator, cukup tinggi untuk menghindari pemangsa darat, dan cukup sempit agar dapat ditutup rapat. Pohon-pohon tua yang telah berlubang secara alami menjadi pilihan utama. Pohon yang telah bertahan dari badai, penyakit, dan waktu. Pohon ini bukan sekedar tempat berteduh, ia adalah benteng. Betina masuk ke dalam lubang itu dengan hati-hati. Dari dalam, ia mulai mengumpulkan lumpur, tanah, serpihan kayu, dan kotorannya sendiri. Semua dicampur dan direkatkan dengan air liurnya, membentuk perekat alami yang kuat. Perlahan, dinding sarang dibangun dari dalam, lapis demi lapis, hingga dunia luar mulai tertutup. Ketika pekerjaan itu selesai, hanya tersisa satu celah kecil, celah sebesar paruh jantan. Sejak saat itu, betina terkurung. Ia tidak bisa keluar, ia tidak bisa mencari makan, ia tidak bisa melarikan diri. Seluruh hidupnya kini bergantung pada satu individu di luar sana.
Di dalam sarang, cahaya hampir tidak ada. Ruang sempit membatasi gerak, udara lembab menempel di bulu, dan waktu terasa berjalan lebih lambat. Selama lebih dari 100 hari, betina akan tetap berada di tempat ini. Ia menjaga telur tetap hangat, mengganti bulunya dalam ruang terbatas, dan menghemat energi seminimal mungkin. Setiap suara dari luar menjadi sangat berarti. Getaran langkah predator di batang pohon, hujan deras yang menghantam kulit kayu selama jam-jam, atau keheningan panjang yang bisa berarti jantan terlambat atau tidak kembali sama sekali. Jika makanan terlambat datang, tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia tidak bisa keluar untuk mencari bantuan. Ia hanya bisa menunggu. Sementara itu, di luar sarang, dunia jauh lebih berbahaya. Jantan terbang bolak-balik melintas hutan mencari buah matang dan mangsa kecil. Setiap penerbangan adalah taruhan. Pemangsa air mengintai dari kejauhan. Ular pohon menunggu di cabang-cabang tinggi. Cuaca tropis bisa berubah tanpa peringatan, menghadirkan hujan deras dan angin kencang yang mempersulit penerbangan. Namun ia tidak boleh gagal. 1 hari tanpa makanan bisa menjadi awal kematian bagi seluruh keluarganya. Sementara betina menunggu dalam kegelapan sarang, jantan menghadapi dunia yang tidak pernah memberi jaminan. Setiap pagi dimulai dengan pencarian. Ia mengandalkan ingatan tentang pohon-pohon buah yang pernah ia temukan. Beberapa berjarak jauh, tersebar di wilayah hutan yang luas dan tidak selalu aman. Buah yang matang hari ini bisa membusuk esok hari, atau lebih dulu dimakan oleh satwa lain. Persaingan tidak pernah berhenti. Kera, burung lain, dan mamalia kecil memperebutkan sumber makanan yang sama. Jantan rangkong harus cepat mengenali peluang, namun juga cukup berhati-hati untuk menghindari bahaya. Di udara, elang dan burung pemangsa lain mengawasi dari ketinggian. Di dahan pohon, ular pohon menunggu tanpa suara, siap menyerang siapapun yang lengah. Setiap perjalanan menguras energi. Namun, jantan tidak bisa berhenti. Ia tidak terbang untuk dirinya sendiri. Ia terbang untuk betina yang terkurung, untuk telur yang menunggu menetas, dan untuk kelangsungan strategi yang hanya berhasil jika semua bagian berjalan tanpa celah. Ketika jantan kembali ke sarang, ia tidak pernah tahu apa yang menantinya. Betina mungkin menunggu dalam keadaan lemah, atau telur mungkin telah menetas dan membutuhkan lebih banyak makanan. Dari celah sempit di dinding sarang, makanan diserahkan satu persatu. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Jika buah terlalu besar atau tidak cocok, betina harus menyesuaikannya di ruang yang terbatas. Di dalam sarang, waktu berlalu dengan cara yang berbeda. Betina merasakan perubahan tubuhnya sendiri. Bulu lama rontok dan digantikan yang baru. Sebuah proses yang biasanya membutuhkan ruang dan kebebasan bergerak. Namun di sini, semuanya terjadi dalam keterbatasan. Ia menahan lapar, mengatur posisi tubuh, dan menjaga telur tetap hangat tanpa pernah melihat cahaya matahari secara langsung. Ketika telur menetas, perubahan terjadi secara perlahan namun pasti. Anak-anak rangkong lahir dalam kondisi yang sangat rapuh. Tubuh mereka kecil, hampir transparan, dan sepenuhnya bergantung pada kehangatan induknya. Ia tidak bisa mengatur suhu tubuh sendiri. Tanpa kehadiran betina, hidup mereka akan berakhir dalam hitungan jam. Kini, tekanan meningkat. Bagi betina, ruang menjadi semakin sempit. Bagi jantan, kebutuhan makanan meningkat tajam. Ia tidak lagi memberi makan satu individu, melainkan beberapa mulut yang tumbuh dari hari ke hari. Setiap anak membutuhkan nutrisi yang cukup agar dapat berkembang. Kekurangan makanan pada fase ini bisa berdampak permanen. Pertumbuhan terhambat, kelemahan fisik, atau kematian sebelum waktunya. Alam tidak memberikan ruang untuk rasa iba. Jika makanan terbatas, tidak semua anak akan bertahan. Ini bukan keputusan yang diambil secara sadar, melainkan konsekuensi langsung dari keterbatasan sumber daya. Betina mengatur segalanya dari dalam sarang. Ia memastikan anak-anak tetap hangat, memindahkan posisi mereka agar semua mendapat bagian, dan menjaga kebersihan sarang sebisanya. Setiap gerakan dilakukan dengan hati-hati, karena ruang tidak pernah cukup. Dalam kegelapan, ia mengenali anak-anaknya bukan dengan penglihatan, melainkan dengan sentuhan dan suara halus yang hampir tidak terdengar.
Hari demi hari berlalu. Di luar, hutan berubah. Musim bergeser. Hujan datang lebih sering atau justru berkurang. Perubahan ini berdampak langsung pada ketersediaan makanan. Ada hari-hari ketika jantan kembali dengan paruh penuh. Ada pula hari ketika ia hanya membawa sedikit. Pada hari-hari seperti itu, waktu terasa berjalan lebih lambat di dalam sarang. Betina menunggu lebih lama. Anak-anak menjadi lebih gelisah. Risiko meningkat tanpa pernah diumumkan. Tidak semua kisah rangkong berakhir dengan keberhasilan. Ada jantan yang terluka saat mencari makan dan tidak pernah kembali. Ada pohon sarang yang tumbang akibat badai. Ada musim yang terlalu keras untuk mendukung hidup baru. Allah mencatat semua kegagalan itu tanpa emosi. Namun dari kegagalan inilah, strategi yang berhasil terus dipertahankan. Bagi rangkong yang bertahan, anak-anak perlahan menunjukkan perubahan. Bulu mulai tumbuh menutupi tubuh mereka. Mata yang sebelumnya tertutup mulai terbuka mengenali cahaya redup yang masuk melalui celah kecil di dinding sarang. Mereka mulai merespons suara hujan, angin, dan kepakan sayap ayah mereka yang datang dan pergi. Pada tahap ini, betina mulai mempersiapkan perubahan besar berikutnya. Dinding yang selama berbulan-bulan menjadi pelindung, kini perlahan kehilangan fungsinya. Anak-anak membutuhkan ruang lebih luas. Mereka harus segera mengenal dunia luar, atau tidak akan pernah siap menghadapinya. Namun, membuka sarang terlalu cepat sama berbahayanya dengan menutupnya terlalu lama. Segalanya harus terjadi pada waktu yang tepat. Waktu akhirnya tiba tanpa penanda khusus. Tidak ada perubahan dramatis di hutan. Tidak ada suara yang memberi isyarat. Namun di dalam sarang, betina mulai bergerak dengan tujuan yang berbeda. Paruhnya mematuk dinding yang selama berbulan-bulan menjadi pelindung mutlak. Setiap lapisan lumpur dan tanah yang runtuh membuka ruang baru, membiarkan cahaya masuk lebih banyak dari sebelumnya. Cahaya itu asing bagi anak-anak. Mereka merespon dengan gerakan kecil, ragu, dan belum terkoordinasi. Betina tidak menghancurkan dinding sekaligus. Ia melakukannya secara bertahap, memberi waktu bagi anak-anak untuk menyesuaikan diri. Dunia luar terlalu keras untuk diperkenalkan secara tiba-tiba. Angin, suara serangga, dan pergerakan kanopinanya kini mulai terasa jelas di dalam sarang. Ketika lubang cukup besar, satu anak mendekati tepi. Tubuhnya masih gemuk dan berat dibandingkan panjang sayapnya. Gerakannya canggung. Ia belum tahu apa arti ruang terbuka. Hanya mengikuti dorongan insting dan pengamatan terhadap induknya. Keluar dari sarang bukan akhir perlindungan. Itu adalah awal dari fase paling berisiko. Anak-anak kini terlihat oleh dunia. Predator yang sebelumnya gagal menembus dinding sarang, kini memiliki kesempatan. Ular pohon, mamalia pemanjat, dan burung pemangsa kembali menjadi ancaman nyata. Tidak ada lagi dinding lumpur sebagai penghalang. Peran jantan berubah kembali. Ia kini tidak hanya penyedia makanan, melainkan penjaga wilayah tidak langsung. Kehadirannya terbang bolak-balik di sekitar sarang, memberi sinyal bahwa area ini masih dipertahankan. Anak-anak mengamati setiap gerakannya, menyimpan pola terbang dan arah datangnya makanan. Belajar terbang bukan proses instan. Hari-hari pertama dihabiskan dengan melompat pendek di cabang dekat sarang. Sayap dikepakkan tanpa tujuan jelas. Keseimbangan sering hilang. Setiap kegagalan kecil membawa risiko jatuh ke lantai hutan, tempat bahaya menunggu tanpa ampun. Namun, insting terus bekerja. Otot menguat, koordinasi membaik. Rasa takut perlahan digantikan kebutuhan untuk bergerak lebih jauh. Di fase ini, tingkat kematian masih tinggi. Tidak semua anak akan mencapai kemampuan terbang penuh. Alam tidak menyesuaikan dengan kelemahan individu. Hanya yang cukup kuat dan cukup cepat belajar yang akan melanjutkan siklus ini di masa depan. Seiring waktu, jarak terbang bertambah. Anak-anak mulai mengikuti induk jantan ke pohon-pohon buah terdekat. Mereka belum mahir memilih makanan sendiri, tetapi pengamatan menjadi guru utama. Mereka belajar mengenali buah matang dari warna dan aroma. Mereka belajar bahwa tidak semua yang terlihat bisa dimakan.
Rangkong muda juga belajar membaca hutan, membedakan suara angin dari suara bahaya, mengenali bayangan predator di antara dedaunan, mengetahui kapan harus diam dan kapan harus terbang. Semua pelajaran ini tidak pernah diajarkan secara langsung. Tidak ada instruksi, tidak ada pengulangan disengaja. Anak-anak belajar karena mereka harus. Kesalahan berarti konsekuensi. Strategi Rangkong menempatkan sebagian besar risiko di awal hidup. Dengan investasi besar di periode 1, mereka mengurangi risiko kehilangan keturunan di tahap selanjutnya. Ini berlawanan dengan banyak spesies burung lain yang berandalkan jumlah besar untuk menutupi kegagalan. Pendekatan ini hanya berhasil jika lingkungan relatif stabil, dan disinilah keseimbangan mulai terganggu. Hutan tropis yang dulu luas kini terfragmentasi. Pohon-pohon tua yang menyediakan lubang sarang semakin jarang. Tanpa pohon besar, tidak ada tempat bagi betina untuk mengurung diri dengan aman. Tanpa jarak antar pohon yang cukup, jantan harus terbang lebih jauh untuk mencari makan, meningkatkan risiko, dan menguras energi. Ancaman baru muncul bukan dari predator alami, melainkan dari perubahan lanskap. Jalan, ladang, dan pemukiman memutus jalur terbang yang telah digunakan selama generasi. Buah yang dulu melimpah, kini musiman dan tidak konsisten. Dalam kondisi seperti ini, strategi yang sangat bergantung pada kerjasama penuh menjadi rapuh. Satu gangguan kecil, satu pohon ditebang, satu wilayah terganggu, cukup untuk menggagalkan seluruh siklus reproduksi. Rangkong tidak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan buatan manusia. Evolusi bekerja dalam skala waktu yang jauh lebih lambat. Apa yang selama 3.000 tahun menjadi keunggulan, kini bisa berubah menjadi kelemahan. Namun, selama masih ada hutan yang utuh, kisah ini tetap berlangsung. Di tempat-tempat terpencil, jauh dari suara mesin, pasangan Rangkong masih menjalankan perannya dengan presisi yang sama, seperti nenek moyangnya. Betina masih memasuki lubang pohon. Jantan masih terbang membawa makanan. Anak-anak masih belajar menghadapi dunia tanpa perlindungan. Tidak ada yang berubah dalam ritual ini. Yang berubah adalah dunia di sekitarnya. Rangkong tidak menuntut simpati. Ia tidak meminta perlindungan. Ia hanya membutuhkan ruang untuk menjalankan strategi yang telah terbukti bekerja. Di balik kanopi, di antara cahaya dan bayangan, siklus ini terus berulang. Tidak disaksikan manusia, tidak dicatat. Namun setiap keberhasilan adalah bukti bahwa kehidupan di alam liar tidak bergantung pada keberuntungan semata, melainkan pada keseimbangan yang rapuh antara adaptasi, lingkungan, dan waktu. Ketika Rangkong terbang melintasi kanopi, ia tidak hanya berpindah tempat. Ia membawa masa depan hutan di dalam paruhnya. Buah-buah yang dimakannya tidak dicerna sepenuhnya. Biji-biji yang tertelan akan jatuh jauh dari pohon induk, tersebar di lokasi yang tidak pernah bisa dicapai oleh angin atau gravitasi saja. Dalam ekosistem hutan tropis, peran ini sangat penting. Banyak pohon besar bergantung pada satwa tertentu untuk menyebarkan bijinya, dan Rangkong termasuk yang paling efektif. Ia mampu membawa biji besar yang tidak dapat dipindahkan oleh burung kecil. Setiap penerbangan adalah proses regenerasi yang tidak terlihat. Ketika Rangkong menghilang dari suatu wilayah, dampaknya tidak langsung terasa. Hutan tetap tampak hijau, pohon-pohon masih berdiri. Namun perlahan, struktur hutan berubah. Jenis pohon yang bergantung pada Rangkong mulai berkurang. Ruang kosong diisi oleh spesies lain yang lebih cepat tumbuh, tetapi seringkali kurang stabil dan kurang mampu menopang keanekaragaman hayati. Hilangnya satu spesies tidak pernah berdiri sendiri. Ia memicu rangkaian perubahan yang sulit dihentikan. Satwa lain yang bergantung pada pohon-pohon tertentu kehilangan sumber makanan. Serangga berubah pola sebarannya. Mikroorganisme tanah menyesuaikan diri dengan komposisi daun yang jatuh. Semua ini terjadi tanpa suara, tanpa peringatan, dan seringkali tanpa disadari manusia. Rangkong adalah contoh bagaimana satu spesies dapat menjadi penghubung antara banyak proses ekologis. Ia bukan predator puncak, ia bukan spesies dominan, namun absennya ia menciptakan kekosongan yang tidak mudah diisi. Ironisnya, strategi reproduksi Rangkong yang begitu sukses di alam liar
justru membuatnya rentan terhadap perubahan cepat. Ketergantungan pada pohon tua, wilayah luas, dan kerjasama pasangan yang stabil membuatnya sulit beradaptasi dengan lingkungan yang terfragmentasi. Ketika pohon tua ditebang, bukan hanya satu sarang yang hilang, tetapi juga puluhan tahun potensi reproduksi di masa depan. Pohon dengan lubang alami tidak bisa digantikan oleh pohon muda dalam waktu singkat. Dibutuhkan puluhan, bahkan ratusan tahun sebelum struktur yang sama terbentuk kembali. Di banyak wilayah, rangkong masih hidup berdampingan dengan manusia. Namun keseimbangan ini rapuh. Jalan baru, pembukaan lahan dan aktivitas manusia mengubah pola terbang, sumber makanan, dan tingkat gangguan. Bahkan kehadiran manusia yang tidak bermaksud buruk bisa cukup untuk membuat pasangan rangkong meninggalkan sarang. Tidak ada alternatif bagi mereka. Tidak ada rencana cadangan. Jika satu musim gagal, kesempatan berikutnya tidak selalu datang. Umur reproduktif rangkong terbatas, dan setiap kegagalan mengurangi peluang populasi untuk pulih. Namun di tengah tekanan ini, masih ada kisah-kisah keberhasilan. Di hutan yang dilindungi, di kawasan yang masih utuh, rangkong tetap menjalankan ritualnya dengan presisi yang sama. Mereka masih memilih pohon tua, masih menutup sarang, masih bertahan dalam keheningan berbulan-bulan. Di tempat-tempat seperti ini, hutan dan rangkong saling menopang. Pohon menyediakan perlindungan, rangkong memastikan regenerasi. Hubungan ini tidak dibangun atas kesadaran, melainkan atas kebutuhan yang saling terikat. Bagi manusia, kisah rangkong sering dibaca sebagai metafora tentang kesetiaan, pengorbanan, atau cinta. Namun bagi rangkong sendiri, tidak ada makna simbolis. Yang ada hanyalah rangkaian tindakan yang terbukti bekerja. Strategi yang diwariskan bukan melalui cerita, melainkan melalui kelangsungan hidup. Setiap betina yang keluar dari sarang membawa pengalaman yang tidak pernah disadari anak-anaknya. Setiap jantan yang berhasil memberi makan keluarganya menyelesaikan satu siklus yang mungkin tidak akan pernah diulang jika kondisi berubah. Dan setiap anak yang berhasil terbang membawa kemungkinan untuk mengulangi semuanya di masa depan. Hutan tropis menyimpan banyak kisah seperti ini. Sebagian terlihat dramatis, sebagian berlangsung dalam keheningan. Rangkong mengajarkan bahwa kehidupan tidak selalu bertahan dengan cara paling kuat atau paling cepat. Terkadang yang bertahan adalah yang paling konsisten, yang paling terikat pada ritme lingkungannya, dan yang mampu bekerja sama dengan sempurna dalam sistem yang sempit namun efektif. Selama masih ada pohon yang cukup tua untuk berlubang, selama masih ada ruang bagi burung untuk terbang tanpa terputus, kisah ini akan terus berlangsung. Tidak berubah, tidak menyesuaikan diri dengan manusia, hanya berjalan seperti yang telah dilakukan selama ribuan tahun. Di bawah kanopi yang bergerak perlahan oleh angin, rangkong kembali menghilang di antara daun. Tidak meninggalkan jejak yang mudah dilihat, namun meninggalkan dampak yang bertahan lama. Dan selama hutan masih berdiri, kisah ini tidak akan pernah benar-benar berakhir.